Selamat datang di siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tentunya hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, bagaimana uh, menumbuhkan hikmat bukan hanya pengetahuan, pendidikan Kristen di tengah revolusi AI. Nah, di tengah gempuran kecerdasan buatan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita diajak untuk kembali merenungkan, ya, apa arti sejati dari sebuah pendidikan Kristen? Apakah cukup hanya sebatas mencerdaskan, ataukah kita dipanggil untuk membentuk generasi yang berhikmat dan berkarakter dan beriman teguh? Bersama dengan kita malam hari ini narasumber yang sangat handal di bidang pendidikan dan juga sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan Kristen. Saya perkenalkan yaitu Pak Wiputra Cendana, BSc MPD. Pak Wiputra yang kita biasa sapa dengan Pak Putra adalah dosen dari Teachers College Universitas Pelita Harapan. Beliau akan memberikan kita pemaparan pencerahan mengenai topik kita malam hari ini. Oleh sebab itu, jangan dilewatkan dari sesi awal sampai akhir. Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan kita bisa diskusi bersama-sama dengan Pak Putra. Baik, sebelum saya serahkan ke Pak Putra, ada baiknya kita mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga jalannya pembelajaran malam hari ini kita bisa menerima dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melayani, kami boleh diberikan waktu untuk belajar juga pada malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberikan kami pembelajaran pada malam hari ini, yaitu Pak Putra. Tuhan berkati, berikan hikmat, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja untuk hamba-Mu, sehingga materi yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak, semua peserta juga yang mengikuti baik online, Tuhan juga memberkati Urapi. Pujilah Engkau, berkati media yang kami gunakan semua boleh berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya serahkan ke Pak Putra. Baik, selamat malam Sobat MPK dan Bara yang ada di seluruh tanah air. Bersyukur sekali dapat kesempatan dari Bu Susan dan juga dari tim MPK untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Dan izinkan saya juga mempresentasikan slide daripada presentasi pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang adalah lifelong learner ya, pembelajar seumur hidup, yang dimana kita sudah melewati gempuran-gempuran yang ada di dalam dinamika pendidikan. Dan salah satu kesempatan yang saya diberikan adalah tentang menumbuhkan hikmat, bukan hanya pengetahuan pendidikan Kristen di tengah revolusi AI. Jadi di sini kita bisa memahami konteks hikmat adalah hikmat yang berasal dari Allah sendiri, yang seringkali kita sebagai manusia terus berupaya mencari pengetahuan-pengetahuan, tetapi kami mempercayai, memaknai bahwa pengetahuan sejati adalah dari hikmat yang tersembunyi yang adalah disingkapkan dari Allah sendiri. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana pendidikan Kristen di tengah gempuran revolusi AI, Artificial Intelligence. Nah, di sini kalau Bapak Ibu melihat, kita akan memulai dari yang pertama terkait dengan apa itu hikmat dan mengapa lebih penting dari pengetahuan. Kemudian juga kita berbicara nanti tentang revolusi AI, dampak pada pendidikan dan masyarakat, tantangan pendidikan Kristen era AI, peluang pendidikan Kristen di era AI, mengintegrasikan AI dengan nilai-nilai Kristiani, kurikulum yang berpusat pada hikmat, pengembangan karakter dan etika, dan juga ada studi kasus, contoh implementasi pendidikan Kristen yang mengintegrasikan AI. Jadi Sobat MPK dan Bara, ini beberapa menu makanan yang akan saya suguhkan di tengah-tengah waktu yang sangat terbatas, hanya kurang lebih 30 menit kita ada di sini, tapi mari kita sama-sama mengunpack satu demi satu. Jadi saat kita membicarakan mengenai hikmat, tentu saja kita harus membedakan, kita harus memiliki satu discernment, satu upaya kepekaan untuk kita melihat mana yang pengetahuan, mana yang adalah hikmat. Nah, saat kita mencoba untuk memahami mengenai pengetahuan, biasanya berisi fakta dan informasi, kita bisa peroleh dengan belajar, dengan sensori, dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang ini kita bisa mengakses dengan generative AI ataupun Gen AI. Gitu. Namun ketika kita memasukkan ke dalam pemahaman yang lebih jauh lagi terkait dengan pengetahuan, kita diberikan satu hikmat dari Allah sendiri, yang dimana ciptaan lain tidak ada.
Jadi disinilah kesempatan manusia yang adalah the crown of creation ini memberikan satu pembeda dari ciptaan Allah yang lain, dari tumbuhan, dari hewan. Kenapa? Karena kita punya hikmat. Di sini kita punya penerapan pengetahuan, kita bisa bedakan juga yang mana yang benar dan mana yang salah, dan kita juga memerlukan karakter. Oleh karena itu, menumbuhkan karakter tidak bisa diajarkan dengan AI, tetapi kita perlu menggunakan kemampuan daripada sisi manusia kita, yang kita sudah diperlengkapi dengan hikmatnya Allah. Dan juga hal yang kita miliki dengan hikmat ini tidak bisa direplikasi AI. Kadang-kadang ada waktu-waktu di mana AI ini berhalusinasi. AI ini memberikan jawaban-jawaban yang sepertinya dia mentok gitu ya, karena memang dia diciptakan bukan memiliki hikmat seperti manusia dan kita punya kepandaian dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, apa itu hikmat dan mengapa lebih penting daripada pengetahuan? Karena hikmat ini di atas daripada pengetahuan, yang membantu kita untuk memahami bagaimana pengetahuan itu kita gunakan dengan semaksimal kita. Bapak dan Ibu guru, pendidik dan juga rekan-rekan pemimpin ya, revolusi AI ini dampaknya sangat luar biasa besar bagi pendidikan dan juga bagi masyarakat. Mulai dari otomatisasi pekerjaan. AI ini mengubah pasar kerja, membuat satu keterampilan-keterampilan baru dibutuhkan, dan bahkan kita bisa men-training nih AI-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dengan akses informasi, AI menyediakan informasi yang sangat instan, memudahkan pembelajaran. Kalau dulu para mahasiswa kami itu biasanya harus mencari di perpustakaan, membuka jurnal, meng-highlight, dan lain sebagainya. Sekarang dengan menggunakan prompt-prompt tertentu, akhirnya semuanya sudah ada di dalam hasil generatif AI tersebut. Kemudian juga personalisasi belajar. AI menyesuaikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan individu. Apakah dia ingin dipotong-potong lebih kecil lagi atau bahkan dibuat lebih menarik lagi, itu bisa. Namun dengan adanya revolusi AI, ada juga tantangan-tantangan etika. AI menimbulkan dilema etika dan juga kita memerlukan juga kebijaksanaan secara moral. Karena ketergantungan dengan AI ini membuat kita menjadi mau tidak mau jadi ya udah menggunakan originalitas daripada pemikiran kita dari AI. Padahal manusia itu diberikan kreativitas yang luar biasa dari Tuhan. Nah, kemudian yang lainnya adalah mengenai tantangan pendidikan Kristen di era AI. Seringkali karena adanya alat bantu yang sangat spontan ini dan instan, kita memiliki rasa reliability ataupun kebergantungan dengan adanya teknologi. Resiko kehilangan sentuhan manusiawi dan spiritual, prioritas juga harus kita kembalikan kepada Tuhan, dan AI juga bisa menyebarkan informasi yang palsu. Sehingga kita perlu adanya pemikiran yang kritis, sehingga ini terjadi distorsi ya dalam kebenaran yang kita percaya. Jadi tentu saja kita harus mengetahui the true knowledge yang adalah pengetahuan sejati ini kita harus cari yang mana yang benar-benar sejati. Dan juga dehumanisasi, potensi mengurangi interaksi sosial, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Seringkali dengan kita berinteraksi dengan menggunakan AI itu sepertinya seakan-akan ada pribadi lain yang membantu kita menjawab semua hal-hal yang kita bertanya gitu ya. Tetapi kita memerlukan waktu untuk kita bertatap muka, bertemu dengan orang lain supaya kita tetap dalam tanda kutip ini ya terjaga hubungan dan juga relational. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang juga relational, memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan mencoba untuk berbicara dan juga membantu kita untuk melihat bagaimana kita ditumbuh kembangkan di dalam komunitas. Mulai dari komunitas keluarga, komunitas sekolah, komunitas gereja, dan komunitas-komunitas yang dimana kita ditanam di dalamnya. Sobat MPK dan Bara, ketika kita melihat juga mengenai peluang ya dalam pendidikan Kristen di era AI, di sini kita sedang mengintegrasikan AI dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan adanya AI, dengan adanya misi penginjilan, kita bisa lebih luas lagi menjangkau mereka, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kita belum pahami, tapi kita bisa dibantu dengan AI untuk menolong kita menyebarkan Injil secara lebih luas. Kemudian juga kita melihat pembelajaran yang secara adaptif, AI mendukung gaya belajar unik. Ada juga yang namanya Suno gitu ya, kemudian kita bisa ubah lirik daripada pengetahuan itu di dalam lagu yang kita ingin dengarkan. Di situ akan memaksimalkan juga potensi siswa. Komunitas digital juga ada yang membangun koneksi Kristen, memperkuat persekutuan iman, dan ini membantu kita melihat ternyata AI ini ketika ada di tangan yang tepat dapat membantu menjangkau jiwa lebih lagi. Tapi ketika AI di tangan yang memang tidak
bijak begitu ya, itu akan menjadi satu kemunduran bagi zaman yang saat ini sedang berkembang ataupun berjalan. Jadi kita harus berhati-hati nih, kita punya satu peluang, tapi kita juga punya satu ancaman di dalam menggunakan hal tersebut. Dan kemudian saat kita berbicara mengenai kurikulum yang berpusat pada Kristus. Kenapa? Karena kurikulum kita adalah didasarkan dari Christ-centered. Nah, didasarkan pada Christ-centered yang adalah juga mengenai hikmat, pengembangan karakter dan etika. Kita melihat dalam fondasi Alkitab ya, memahami kebenaran abadi, the true knowledge, membangun dasar iman yang kuat. Berpikir secara kritis, kita analisis informasi-informasi yang digelontorkan, ditawarkan oleh AI, sehingga kita perlu bedakan mana yang adalah fakta, mana yang adalah opini, mana yang adalah pengetahuan, yang mana adalah memang adalah sifatnya hasil daripada sintesis yang memang dimunculkan dari AI tersebut. Kemudian juga kita perlu pikirkan bahwa kita membentuk karakter, kita tanamkan nilai-nilai Kristus, integritas, belas kasihan, dan lain sebagainya. Kita juga perlu bantu para siswa kita untuk melakukan mission service learning ataupun dalam pelayanan sosial. Dengan kita menerapkan hikmat untuk sesama, berkontribusi positif di dunia, dan kita melihat semua pembelajaran ilmu-ilmu yang ada, jangan kita hanya sampaikan kepada tataran head knowledge ataupun di dalam tahapan berpikir saja. Tapi harus kita turun sampai ke dalam hati mereka, ke dalam heart mereka, dan mendorong tangan mereka, hand mereka untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitar mereka. Sehingga kita melihat pengetahuan, ada biologi, ada sosiologi, dan lain sebagainya, ada logi-logi, kita tarik ada logos di sana, yang adalah Sang Yesus sendiri. Jadi di dalam konteks ini kita melihat bagaimana hikmat itu ditumbuhkan dari kita disingkapkan pengetahuan yang ada melalui general revelation, sehingga kita bisa pakai itu untuk bagaimana kita membantu orang lain dan juga kita menolong orang lain dengan hati yang memang memiliki motivasi yang tepat ya, untuk bagaimana kita semakin memuliakan Tuhan. Dalam hal ini kita punya studi kasus juga ya di dalam konteks AI, contoh implementasi pendidikan Kristen yang mengintegrasikan AI gitu ya, AI untuk Alkitab, aplikasi studi Alkitab AI, kita bisa mempermudah pemahaman konteks nih. Kadang-kadang kita mau tarik nih asal katanya seperti apa, bagaimana rujukan-rujukan dengan yang lainnya, kita perlu coba pelajari di sana. Penelitian etika AI, kita buat proyek siswa ya tentang moral AI. Apakah dengan AI ini menunjukkan hasil dengan melakukan satu keputusan-keputusan apakah sesuai. Kita lihat berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan juga kita bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek. Siswa juga menciptakan solusi karena mereka adalah pribadi yang menjadi penyelesai daripada masalah ataupun problem solver, bukan pembuat masalah ataupun problem maker. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu, Sobat MPK, inilah kesempatan kita memahami dan memandang bagaimana AI ini kita lihat sebagai persiapan juga bagi generasi seterusnya, di mana mereka tidak bisa lagi, tidak mungkin menggunakan tereksposur dengan AI. Jadi kita melihat juga mempersiapkan generasi Kristen ini dengan bijaksana di era AI. Yang sebagai kata penutup saya sampaikan, pendidikan Kristen juga harus berfokus nih pada hikmat, bukan hanya pengetahuan semata. Kita perlu juga melengkapi siswa kita untuk era AI, dan mereka harus lebih bijaksana, berkarakter, beriman teguh, memiliki masa depan yang juga membutuhkan hikmat ilahi. Dan mari kita doakan dan persiapkan generasi AI. Kesempatan hari ini kita juga bertemu dalam konteks yang diberikan oleh tim MPK dan Bara. Di sini juga kita berikan waktu juga untuk Bapak dan Ibu bisa mencerna semua informasi-informasi yang ada, karena kemajuan zaman terus akan hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Susan kembali. Wah, luar biasa. Ini pemaparan yang singkat, padat, dan jelas ya Pak ya. Walaupun memang masih banyak hal yang Bapak ingin kulik-kulik lagi, tapi karena kita cukup terbatas dengan waktu, jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita ada di sesi berikutnya lagi untuk memperdalam topik yang dibahas oleh Pak Putra pada malam hari ini. Baik, Pak Putra, karena kita ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan yang masuk begini Pak. Ketika AI mulai mampu mengajar dengan presisi, menjawab pertanyaan Alkitab dengan cepat, bahkan berkhotbah dengan suara yang meyakinkan, apakah kita sedang menuju di mana masa
masa di mana guru dan pendeta menjadi opsional. Lalu apakah pendidikan Kristen masa depan akan dipimpin oleh kecanggihan teknologi atau tetap bergantung pada teladan hidup yang nyata, yang lahir dari pergumulan iman dan kasih yang tak bisa diprogram. Nah, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Susan. Wah, pertanyaannya sangat dalam dan sangat baik sekali ya. Jadi, kalau kita melihat apakah kita sedang menuju masa di mana guru dan pendeta ini menjadi opsional, saya merasa dan saya juga meyakini bahwa meskipun AI ini seakan-akan mampu nih melakukan hal-hal yang disebutkan tadi oleh Bu Susan, mengajar dengan presisi, menjawab pertanyaan Alkitab, bahkan mungkin bisa berkhotbah gitu ya, sangat tidak mungkin. Guru dan pendeta akan menjadi opsional seluruhnya seperti itu. Alasannya kenapa? Yang pertama, kita melihat teladan hidup dan berelasi manusia. Pendidikan Kristen dan juga iman pada umumnya sangat bergantung juga pada teladan hidup. Jadi kita melihat Kristus yang walaupun kita melihat secara ini ya Allah transenden gitu ya di atas gitu ya melampaui, tapi juga dia adalah imanen. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dan kita yang hidup di dalam zaman Yesus misalnya kita bisa melihat relasi yang dia bangun, role model yang kita lihat dan lain sebagainya dan itulah yang akan kita lihat oleh guru dan para pendeta yang ada. Jadi kita melihat secanggih apapun AI gitu ya tidak dapat mengalami pergumulan iman dan kasih dalam pengertian manusiawi. Pengalaman-pengalaman ini nantinya akan melahirkan satunya kebijaksanaan, empati, otoritas moral yang hanya bisa diteladankan oleh manusia, bukan AI gitu ya. Jadi kita perlu pikirkan itu. Relasi antar guru, antar pendeta, guru dan siswa, atau pendeta dan jemaat, ini merupakan salah satu inti ya dari proses discipleship ataupun pertumbuhan rohani. Jadi tidak pernah tuh ada pertumbuhan rohaninya muncul karena relasi antara AI dengan murid ataupun antara AI dengan pendeta. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya keunikan pengalaman pribadi. Jadi kalau kita ada di kesempatan di sekolah gitu ya, kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan, kita men-sharingkan hidup kita. Di sini punya kesempatan bahwa kekristenan ini lahir dari komunitas dan persekutuan. Jadi gereja ini bukan hanya sekedar penyedia informasi atau khotbah, tetapi di dalamnya ini adalah satu tubuh di mana semua orang-orang ini dengan talenta, dengan apa ya mereka punya pelayanan, mereka mendukung dan bertumbuh bersama. Nah, di dalam peran ini, baik pendeta, baik guru, mereka ini memimpin, mereka menggembalakan, mereka membangun komunitas, dan ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kemudian saat kita berbicara mengenai pengambilan keputusan etis dan pastoral, situasi hidup ini seringkali membutuhkan kita pemikiran kebijaksanaan pastoral yang mendalam dan bukan hanya sekedar jawaban ini benar atau salah gitu. Nah, AI ini mungkin bisa menyajikan nih banyak sekali informasi-informasi etika, tetapi dia tidak bisa merasakan nih beban moral atau memberikan konseling-konseling pastoral yang tulus dan personal. Dalam bulan ini nih Bu Susan nih para guru-guru pasti sedang disibukkan untuk persiapan menentukan kelulusan naik atau tidak seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat tidak bisa dengan AI karena ada satu turning point di mana para guru-guru ini melihat bagaimana siswa ini berinteraksi dengan mereka, bagaimana pertumbuhan dari setiap pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka kompilasi dalam portfolio. Selanjutnya juga dalam gereja misalnya ibadah sakramen. Di sini ada seperti perjamuan kudus, ada baptisan, dan ini partisipasi dari hadirnya manusia itu dibutuhkan. Jadi kita tidak mungkin nih akan digantikan oleh apa ya tindakan rohani yang digantikan oleh AI dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melihat dan bagaimana kita melihat kecanggihan teknologi tadi. Jadi jangan sampai semuanya terbalik. Dan tentu saja AI ini yang saya harapkan dan saya juga pikirkan merupakan hamba yang ditemukan, yang disingkapkan untuk kita gunakan. Jangan dibalik ini menjadi tuannya. Karena kalau ini sudah menjadi tuannya, ceritanya berbalik gitu ya. Jadi kita membutuhkan AI sebagai hamba, sarana yang dapat kita gunakan untuk membantu di dalam pelayanan kita sehingga kita harus tetap mengembalikan di mana pendidikan Kristen, di mana para jemaat-jemaat yang ada fokus pada esensi pelayanan, membangun relasi, mengadakan iman, menggembalakan jiwa, dan ini semua tidak bisa diprogram. Ya, jadi di dalam konteks ini kita perlu adanya perpaduan nih, Bu Susan, antara inovasi teknologi dan juga bagaimana kita menghadirkan pertumbuhan spiritualitas yang lebih mendalam. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Putra. Ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, ini
tentang adaptasi teknologi yang menciptakan ketimpangan antara sekolah Kristen yang kaya dan miskin. Seperti itu, Pak. Apakah kemajuan ini akan semakin memperlebar jurang antara sekolah Kristen yang memiliki sumber daya teknologi dan yang tidak, Pak? Apakah transformasi digital ini justru menciptakan generasi murid Kristen yang terbelah? Mereka yang punya akses ke pembelajaran mutakhir dan mereka yang hanya bisa menonton dari segi keterbatasan, segi dana, infrastruktur, dan pelatihan dan sebagainya, Pak. Bagaimana Pak menjawab hal ini? Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini memang kita sangat krusial ya, karena kita melihat adanya kesenjangan digital, ada digital gap antara pendidikan Kristen di tengah kemajuan AI. Kemajuan AI ini memang menawarkan peluang besar ya untuk bagaimana kita mau secara personalisasi pembelajaran itu langsung masuk ke akses-akses sumber daya secara global dengan metode pengajaran inovatif. Dan kalau kita misalnya tidak secara hati-hati, itu akan menimbulkan yang tadi disampaikan oleh Bu Susan. Ada akses yang tidak merata, kesenjangan pelatihan guru, kesenjangan kualitas pembelajaran, dan bahkan kesenjangan konten dan kurikulum. Saya akan bagikan apa yang kami lakukan di unit kami gitu ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kami dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan gitu ya, kami membantu sekolah-sekolah di dalam kerangka sister school. Jadi sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip ya teknologinya adalah sangat lebih baik, kita memiliki satu sister school yang ada di daerah, yang ada di remote places, yang kadang-kadang kita saling membantu dan kita saling bersinergi dengan satu dengan lainnya. Kemudian juga kita buat satu kesempatan buat mereka memiliki professional learning community di mana kita men-sharingkan best practice yang terjadi di dalam kelas kita, baik di sekolah yang dalam tanda kutip teknologinya lebih baik ataupun di sekolah-sekolah yang teknologi dalam tanda kutip masih minim. Nah, teknologi jangan hanya kita pikirkan harus ada komputer, internet, dan lain sebagainya. Alat-alat peraga edukatif yang kita hasilkan secara konvensional itu pun itu bisa menjadi satu teknologi yang kita bisa hadirkan di dalam pembelajaran kita. Oleh karena itu, memang kita memiliki satu model pembelajaran yang blended learning juga bisa kita hadirkan. Jadi kita mengadopsi model campuran dari teknologi seadanya nih, dengan kesempatan ini kita bagikan kepada mereka. Kita juga bagikan konten-konten lokal dan terbuka. Kita juga bisa bantu di dalam pelatihan guru yang berkelanjutan dan terjangkau. Dan saya juga senang sekali kalau dapat WA dari Bu Susan, biasanya muncul di WA grupnya kita, itu akan banyak sekali kesempatan untuk kita belajar. Jadi kemampuan dari para Bapak Ibu guru, pendidik yang ada di seluruh tanah air, jangan hanya terpatok kalau saya nggak dikasih berarti saya nggak ada sama sekali yang bisa menolong saya. Tidak. Kita harus mencari kesempatan sumber-sumber karena informasi itu di mana-mana. Ada di dalam ujung jari kita, the fingertip. Tapi kita mau nggak spend waktu, investasi waktu untuk kita duduk, belajar, bertanya, mencari tahu, dan bahkan mencoba untuk meningkatkan kemampuan daripada akademis kita di jenjang S2 misalnya. Saat ini Universitas Pelita Harapan juga punya tuh jenjang S2 ataupun jenjang S3 dan lain sebagainya. Ataupun di dalam beberapa sertifikasi-sertifikasi tertentu. Jadi kita perlu lakukan itu. Dan kita perlu memiliki kesempatan untuk punya kesempatan di dalam konteks high tech, high touch. Kenapa? Karena di sekolah canggih itu kadang-kadang mereka menyeimbangkan nih penggunaan teknologi yang tinggi, tapi interaksi personalnya, bimbingan rohani dari guru ataupun dari guru bidang studi agama gitu ya, itu tidak bisa tergantikan. Nah, ini akan kita balik. Berarti yang low tech juga, low teknologi maksudnya, juga high tech, high touch gitu ya, tetap kita pakai dan kita upayakan. Karena saat ini dengan kita menggunakan teknologi, terkadang kita terlalu tergantung. Tapi saat ini saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu guru, jangan terlalu sering membaca buku dari digital terus gitu ya. Kita balik lagi, coba buka dari lembaran-lembaran bukunya psikomotor siswa kita bangun, supaya di situ ada satu sentuhan yang saling bermuara satu dengan yang lainnya. Jadi melihat ini jangan menjadi satu gap, tapi kita dipanggil untuk kita saling memadukan mana yang memang menjadi satu kesempatan untuk kita bisa saling tolong menolong, kita tolong menolong, mana yang bisa kita berbagi, kita berbagi. Jadi itu Ibu Susan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Putra karena kita cukup terbatas dengan waktu. Jadi saya membatasi pertanyaan hanya 2 pertanyaan pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan lagi, silakan ditulis di kolom chat. Nanti kami akan ada dengan sesi yang berikutnya bersama Pak Putra lagi. Jika Bapak Ibu ingin lebih banyak belajar lagi dari Pak Putra.
Seperti itu, Pak Putra, saya kembalikan lagi ke Pak Putra untuk closing statement dan bisa langsung tutup dalam doa. Baik, terima kasih Bu Susan dan juga Sobat MPK Bara yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Penting untuk diingat bahwa pertumbuhan dalam kebijaksanaan itu merupakan sebuah proses, bukan titik akhir. Kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan yang instan hanya dengan kita memakan semua pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tujuan kita sebagai pendidik adalah juga melatih murid untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang terus-menerus mencari Tuhan, berjuang untuk hidup yang benar dan menerapkan iman mereka dalam setiap aspek kehidupan. Kesempatan bagi kita yang hanya 30 menit ini rasanya akan semakin bermakna seperti bola kaca kalau Bapak dan Ibu semua memahami esensi dari pendidikan. Kita dipanggil keluar bukan hanya seperti mesin robot AI yang dapat menyebutkan semua fakta-fakta, tapi bagaimana kita bisa mencerna semua itu, kita pakai hikmat yang daripada Tuhan untuk juga berbagi kepada lingkungan di sekitar kita. Walaupun pelita kita begitu kecil, tapi ketika itu bernyala, itu jadi sangat penting dan bisa memberikan manfaat bagi sekitar. Demikian dapat saya sampaikan, izinkan saya untuk menutup kegiatan kita malam hari di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami terus diberikan kesempatan, waktu untuk kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami melihat bahwa adanya pertumbuhan AI di dalam kehidupan ini, itu tidak lepas dari tangan Tuhan. Dan biarlah kami tetap menjadi bangsa, menjadi pelaku-pelaku di dalam pelaku zaman untuk tidak bergantung, tapi kita melihat ini sebagai satu kesempatan sarana untuk semakin mendekatkan kami kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap pada guru-guru, setiap daripada pemimpin sekolah yang akan terus mencari pengetahuan yang akan sejati yang ada di dalam Kristus sendiri. Kami berdoa juga untuk pelayanan dari tim MPK ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati, semoga gap daripada teknologi dari tempat yang dekat di pusat ataupun sampai dekat yang terdaerah ataupun pelosok-pelosok sekalipun, mereka boleh mendengarkan kabar baik yang daripada Tuhan. Kami serahkan semua tim pelayanan hari ini dalam tangan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus dipermuliakan. Dan juga berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Putra. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga yang Tuhan percayakan juga. Tuhan berkati. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong kita semua, para pendidik, pelayan, dan pemimpin untuk tidak kehilangan arah di tengah revolusi digital. Semoga kita tetap setia menanamkan hikmat ilahi, bukan hanya pengetahuan kepada generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bu Susan, selamat malam Bapak Ibu semua.